Forum Ijma Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan mengucapkan salam lintas agama bukan implementasi dari toleransi. Hal ini merupakan bagian dari Ijma Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-7 yang digelar di Bangka Belitung pada hari Kamis 30 Mei 2024. Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan. Bunyi salah satu poin keputusan MUI tersebut. Apakah pengucapan salam lintas agama haram? Apakah salam lintas agama merupakan produk dari paham pluralisme? Bolehkah demi alasan kerukunan umat beragama kemudian umat sebagai umat Islam melakukan salam lintas agama? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Irfan Abu Nafid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan terkait putusan Majelis Ulama yang digelar Komisi Fatwa ke-8 pada 2024 di Islamic Center Sungai Liat, Bangka. Pada penutupan Ijma hari Kamis 30 Mei 2024 menghasilkan fatwa haram ucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam. Bagaimana catatan Ustadz terhadap fatwa tersebut, Ustadz? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil ba'du. Berkaitan dengan salam lintas agama, kami di pesantren pun juga melakukan penelitian dan pembahasan dalam kajian bersama dengan mahasantri, mahasantriwati. Pada prinsipnya kan kalau kita bicara tentang hukum, maka dia bicara tentang memahami fakta dari objek yang dihukumi itu sendiri. Dikatakan di dalam kaidah al-hukmu ala syai'in al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Jadi penghukuman atas sesuatu ini adalah penggambaran dari faktanya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, kita tahqiq, kita fahami fakta dari salam lintas agama yang kemudian difatwakan haram oleh MUI dalam hal ini. Salam lintas agama itu kan pada kenyataannya memang salam, ucapan salam di mana seorang muslim atau seseorang katakanlah akan mengucapkan salam berbagai macam salam khas dari setiap pemeluk agama itu sendiri dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, kan demikian kan? Ketika seseorang mengucapkan salam versi agama Islam misalnya, maka Assalamualaikum jelas ini menjadi gambaran dari salam seorang Muslim. Menggambarkan aspek keyakinan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia menggambarkan unsur keyakinan ya seorang Muslim tentu meyakini Allah yang memberikan salam keselamatan, kesejahteraan kepada seseorang. Ini menggambarkan keyakinan. Bagi seorang Muslim jelas yang namanya ucapan salam dia menggambarkan aspek keyakinan. Ketika seseorang atau ketika seorang Buddha misal mengucapkan salam dalam agama Buddha, itu bagian dari keyakinannya. Ketika seorang Hindu misal mengucapkan ucapan salam khosnya yang berkaitan dengan keyakinan aspek ketuhanannya, yaitu merupakan keyakinan orang Hindu itu sendiri. Nah, dalam hal ini, dalam perspektif Islam, karena ucapan-ucapan ini merupakan ucapan-ucapan yang khas menunjukkan puji-pujian kepada Tuhan yang diyakini, dan puji-pujian kepada Tuhan yang diyakini itu tuh menggambarkan aspek keyakinan itu sendiri. Maka tidak mungkin dalam perspektif Islam seorang Muslim itu mengucapkan salam versi katakanlah umat agama lain yang menggambarkan keyakinan mereka. Kenapa? Karena dalam Islam ada pada prinsipnya jelas yang namanya keyakinan, ya yang namanya ucapan salam itu adalah representasi dari aspek keyakinan itu sendiri. Representasi dari keyakinan konsep ketuhanan, konsep Tuhan yang disembah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sendiri.
berkaitan dengan aspek keyakinan siapa yang kemudian akan selamat di akhirat kelak itu sendiri. Maka dalam hal ini masalah hatta bicara tentang ucapan salam, Islam pun juga telah mengaturnya. Karena dia bukan sekedar ucapan lip service semata, melainkan menggambarkan aspek berbagai macam hal dari aspek keyakinan itu sendiri. Maka relevan kalau kemudian MUI pun juga memfatwakan belakangan berbicara tentang salam lintas agama merupakan salam yang memang tidak boleh, haram hukumnya seorang muslim mengucapkan salam melainkan dengan salam ya melainkan hanya disyariatkan ya salam versi Islam itu sendiri kan begitu. Lalu sahabat. Baik, Ustadz, dan apakah penggabungan ajaran berbagai agama termasuk dalam pengucapan salam berbagai agama bukanlah makna toleransi? Kemudian, apakah dalam Islam mengucapkan salam juga merupakan doa yang bersifat budiah? Sebagai contoh misal begini, seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan demikian. Dan ini digariskan di dalam sunnah kanjeng Nabi SAW. Kan ucapan salam demikian termasuk berikut dengan tata cara menjawabnya. Dibahas kemudian oleh para ulama Islam dan sebagainya. Ketika seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum, salam kesejahteraan bagi Anda, warahmatullah dan rahmat Allah bagi Anda, wabarakatuh dan juga keberkahan Allah apa untuk Anda. Terbayang ucapan salam itu adalah ucapan meminta keselamatan, meminta rahmat kasih sayang Allah, termasuk juga keberkahan dari Allah. Nah, seorang muslim mengucapkan salam demikian itu lahir dari keyakinan. Dan saya kira orang-orang non-muslim pun juga ketika mereka mengucapkan ucapan salam yang mengandung unsur katakanlah kepada ketuhanannya masing-masing, yaitu bagian dari keyakinan mereka. Dan kalau kita bicara tentang keyakinan, eh, hatta berbicara tentang aspek tadi ucapan sekalipun ketika dia menggambarkan suatu unsur keyakinan, maka sudah bisa dipastikan dia merupakan ucapan yang khas, ucapan yang khas, yang khusus, yang spesifik menggambarkan keyakinan itu sendiri. Maka yang namanya ucapan salam dia bukan ucapan main-main. Kalaupun dia dikatakan, tapi apakah dia bagian dari ubudiyah atau tidak, lah bahkan dia bagian dari penggambaran tentang aspek keyakinan itu sendiri. Terlepas dia bicara tentang ubudiyah kepada Allah atau dia muamalah kepada sesama manusia. Karena ucapan salam ini menggambarkan unsur keyakinan itu poinnya di sana. Maka tidak relevan kalau kemudian masalah ucapan salam hingga kemudian salam lintas agama dijustifikasi menggunakan dalih toleransi. Padahal kalau demikian adanya makna definisi toleransi, nanti akan ada orang katakanlah bahkan mungkin sudah ada di zaman sekarang orang beribadah di apa orang mengucapkan kalimat tahlil di depan misal patung-patung itu sendiri atau yang kemudian menyembah katakanlah umat non muslim kemudian mengucapkan apa doa-doanya yang lahir dari keyakinan akidahnya itu sendiri kemudian mereka ucapkan di masjid-masjid itu sendiri. Nah, ini kan gambaran semacam ini bertentangan dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Dahulu kala kanjeng Nabi SAW pernah kemudian ditawari untuk kompromi. Mereka orang-orang musyrikin mau masuk Islam asalkan giliran teh. Jadi nanti orang musyrik ini sesekali ya beribadah dengan tata cara Islam. Nanti Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat beribadah dengan cara mereka. Ya bagaimana bisa? Tidak mungkin kemudian kebenaran dicampurkan dengan unsur-unsur kebatilan itu sendiri. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang ada adalah kebenaran itu harus dimenangkan atas ragam kebatilan itu sendiri. Ketika berbicara tentang aspek peribadatan, prinsip la ikraha fiddin, kita tidak memaksakan agama kepada orang-orang non-muslim adalah kita tidak memaksa mereka beriman kepada Allah yang hakikatnya keimanan itu membutuhkan pemikiran. Tidak mungkin orang dipaksa menjadi munafik, padahal hatinya tidak meyakini itu sendiri. Nah ini, maka dalam Islam ini prinsip la ikraha fiddin,
tidak memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam yang namanya keimanan landasannya adalah keyakinan dan pemikiran, keyakinan yang dilandasi oleh pemikiran itu sendiri. Jadi betul-betul yakin, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, ketika orang berbicara tentang aspek tadi ucapan salam ke lintas agama, itu pada hakikatnya jelas melanggar aspek batas-batas di dalam beragama itu sendiri. Itu sudah kelewat jauh. Bahkan lebih tepatnya menggambarkan unsur sinkretisme, penyatuan agama-agama. Penyatuan agama-agama. Dan ini tidak dibenarkan di dalam konsepsi prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, dan juga beredar saat ini kebiasaan baik itu acara resmi oleh pejabat maupun acara resmi lainnya kerap juga disampaikan salam dalam berbagai agama. Penyampaian salam lintas agama itu pun tadi dimotivasi untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama tadi supaya terjalin lebih harmonisasi dan memperkokoh kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Apakah juga yang tadi sudah Ustadz jelaskan, apakah ini juga tidak dibenarkan, Ustadz? Pertanyaannya begini, yang memperkuat suatu bangsa itu apa? Yang memperkuat, yang menjadi unsur penguat suatu persatuan bangsa itu apa? Kalau kemudian difahami itu kalau kemudian dalihnya selalu lintas agama adalah dalih untuk menguatkan persatuan suatu bangsa, demikian adanya, maka itu kan alasan yang kemudian terlalu dipaksakan. Ya. Dahulu kala kanjeng Nabi SAW bisa kita bayangkan. Dahulu kala itu kanjeng Nabi SAW itu kan beliau hidup di tengah masyarakat yang heterogen. Hidup di tengah masyarakat yang heterogen itu sendiri. Apakah kemudian kanjeng Nabi SAW melakukan ucapan salam lintas agama, ya agama Nasrani ketika itu, agama Majusi ketika itu, atau agama pagan, para penyembah berhala ketika itu, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang menggambarkan aspek eh, keimanan mereka? Sekali-kali tidak. Justru Islam datang, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Justru Islam datang itu memimpin peradaban, memanusiakan manusia, mengajarkan kepada manusia prinsip-prinsip kehidupan yang benar. Nah, dahulu kala, bahkan contoh misal begini, contoh, dahulu kala santar di dalam doanya orang-orang Quraisy itu, ketika ada seseorang di antara pria mereka yang menikah, mereka akan mengucapkan doa, ini kalimat, birofa wal banin. Birofa wal banin, semoga sejahtera dan wal banin. Apa makna wal banin? Ban itu jamak dari ibn, artinya punya banyak anak laki-laki. Kalimat demikian, semoga sejahtera dan punya banyak anak laki-laki. Kalau diucapkan di zaman sekarang salah tidak? Tidak juga. Tapi diucapkan di zaman dahulu kala itu jadi masalah. Kenapa? Karena menggambarkan keyakinan anak perempuan itu rendahan. Maka mereka saling mendoakan semoga punya banyak anak laki-laki yang dianggap terhormat. Punya anak perempuan dianggap kehinaan. Nah, ucapan doa semacam itu, apakah kemudian dibiarkan oleh Islam dan kaum muslimin? Tidak. Bahkan dalam asar sahabat kita, sahabat Nabi SAW, itu dalam asar sahabat, itu beliau mengoreksi ketika belum menikah, Ukel, itu di buku Risalah Nikah dan Walimah sudah saya nukilkan, itu beliau mengoreksi ucapan doa dari tamu yang kemudian mengucapkan kalimat birofa wal banin ketika belum menikah. Lalu beliau ralat dengan jangan katakan demikian, jangan katakan doa birofa wal banin, tapi katakanlah barakallahu laka wa baraka alaikuma berdasarkan hadis dari Nabi SAW itu sendiri. Gitu ya. Jadi terbayang kalimat doa yang lahir dari suatu keyakinan meskipun zahir kalimatnya tidak ada masalah sebetulnya, tapi lahir dari keyakinan merendahkan perempuan dan meyakini
apa yang berharga hanya anak laki-laki, nah itu diralat oleh Islam. Nah, apalagi di zaman sekarang berbicara tentang ucapan-ucapan salam lintas agama itu sendiri. Nah, apakah kemudian dahulu kala kanjeng Nabi SAW lemah? Sekali-kali tidak. Pada kenyataan justru katakanlah seluruh non-Muslim itu tunduk di bawah aturan Islam. Islam memimpin peradaban Madinah, Yasrib ketika itu, sehingga peradaban kaum Muslimin yang berpusat dari Madinah meluas, kemudian melakukan futuhat di kota Mekah ke wilayah Jazirah Arabiyah, bahkan wilayah Jazirah Arabiyah itu sendiri. Gitu. Jadi terbukti Nabi SAW yang justru menganut konsep itu yang beliau ajarkan, yang Allah ajarkan suratul kafirun lakum dinukum waliyadin, justru terbukti berhasil membangun basic negara yang tadinya peradabannya terbelakang ketika mereka menjalankan ajaran-ajaran Islam, bersatu di atas akidah Islam, bersatu dengan pemikiran Islam, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan. Orang-orang kafir non muslim diatur oleh aturan syariat Islam, maka seketika itu pula menjadi mercusuar peradaban, bahkan hingga belasan abad lamanya. Hari ini kemudian ada orang yang mengklaim dengan ucapan saling lintas agama bisa menyatukan bangsa, kata siapa? Itu terlalu dini. Pada kenyataan itu hanya gambaran dari kelemahan teori-teori moderatisme beragama dan menunjukkan apa di samping kelemahannya bahkan menunjukkan ya kesesatan. Hakikat dari moderatisme beragama yang pada hakikatnya itu apa liberalisasi beragama mengatasnamakan moderatisme itu sendiri. Waliyadzubillah. Wala alam sawab. Baik Ustadz, dan terakhir apakah ucapan tadi lintas agama yang hampir menjadi tradisi kali ini wajib ditolak, dan bagaimana dalam mengimplementasikan toleransi antar umat beragama namun tidak merusak kemurnian ajaran agama Islam? Bisa kita tarik kesimpulan yang tegas bahwa salam lintas agama ini pun juga dari hasil kajian penelitian saya dan Mahasante di pesantren itu. Jadi ucapan berbagai macam ucapan salam versi agama-agama di luar Islam, prinsipnya itu tidak sejalan dengan keyakinan Islam. Tidak sejalan dengan keyakinan Islam. Seluruhnya menggambarkan ucapan-ucapan ta'zim dan takdis pada Tuhan sesembahannya masing-masing. Nah, padahal di dalam Islam, ingat, Allah saja itu di dalam suratul Maidah 17, ini tambahan argumentasi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pernah menegaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Kenapa? Karena ucapan demikian menggambarkan keyakinan. Muncul kemudian ucapan salam yang jelas-jelas menggambarkan keyakinan-keyakinan orang-orang non-muslim kepada konsep ketuhanannya masing-masing. Maka di dalam Islam berlaku qul khairan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diamlah. Perkataan yang baik adalah perkataan yang sejalan dengan akidah dan syariat Islam. Maka bisa kita pastikan, kali lagi, salam lintas agama dengan realita mengandung puji-pujian, taklim, takdis, penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh ajaran-ajaran di luar Islam itu bertentangan dengan uh, keyakinan dan ucapan yang benar di dalam Islam itu sendiri. Lalu poin yang kedua tadi, bagaimana kemudian konsep toleransi di dalam Islam itu sendiri? Artinya dia tadi kan jelas wajib ditolak. Ucapan salam lintas agama itu bukan tradisi beragama yang sehat. Dan itu tidak menggambarkan sama sekali aspek toleransi. Dahulu kala kanjeng Nabi SAW, kalau kita mengimplementasikan bagaimana sih toleransi yang benar itu, toleransi yang benar digambarkan oleh kanjeng Nabi SAW. Satu sisi beliau tidak kemudian mencontohkan praktik sinkretisme beragama. Jadi tadi apa mengamalkan praktik-praktik keagamaan din agama di luar Islam, tidak demikian. Bahkan prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Ketika orang-orang kafir musyrikin menawarkan beribadah sekali saling mencoba ibadah masing-masing, itu prinsipnya lakum dinukum waliyadin.
bagi kalian agama kalian, bagiku ya agamaku. Jangan dicampur-campurkan. Itu menjadi jawaban bahwasanya tidak boleh dicampur adukan antara Islam dengan keyakinan-keyakinan, dengan praktik-praktik peribadatan di luar Islam sendiri. Dan itu konsep toleransi. Yang kedua, konsep toleransi dalam Islam itu mengandung konsep la ikraha fiddin. Tidak boleh kemudian memaksa non-muslim memasuki din Islam. Kenapa? Karena Islam ini gambaran dari keyakinan yang dibangun di atas landasan pemikiran. Bukan sekedar ikut-ikutan, tidak apalagi kemudian menjadi orang munafik. Di mana lisannya, di mana fisiknya, perbuatannya menggambarkan seorang muslim tapi keyakinannya keyakinan kufur. Ini kan sifatnya nifak dan itu tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan termasuk di antara kejahatan. Konsep toleransi dalam Islam adalah diucapkan oleh Kanjeng Nabi SAW, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti seorang kafir al-dhimmah, maka sungguh dia telah menyakiti diriku. Terbayang, kan? Karena di dalam Islam orang-orang kufar ahlu dhimmah itu mereka yang kemudian tunduk kepada aturan-aturan Islam di dalam kehidupan publik. Mereka dalam hal ini dijaga, terlindungi darah dan kehormatannya dengan catatan mereka wajib tunduk kepada pengaturan Islam di dalam kehidupan bermasyarakat. Betul-betul dikondisikan dengan keadilan Islam yang dengannya ini terbukti menjadi keadilan Islam yang diterapkan di dalam sistem kepemimpinan Islam itu, dalam sistem era kekhilafahan itu terbukti efektif menjadi dakwah kepada umat-umat di luar Islam, terutama kafir ahlu dhimmah. Pada akhirnya ketika mereka menyaksikan keadilan Islam, menyaksikan kemurnian ajaran Islam, mereka tertarik dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi salah besar kalau kemudian toleransi adalah beribadah di tempat ibadahnya agama non-muslim. Salah besar kalau kemudian toleransi adalah ikut-ikutan beribadah dengan tata cara agama non-muslim. Tidaklah dikatakan toleransi ketika kemudian ucapan-ucapan salam yang jelas bertentangan dengan akidah Islam kemudian diucapkan oleh seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Irfan untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan buat kita semua sebagai renungan, dan tadi bila telah terlanjur melakukannya semoga kita bisa taubatan nasuha, dan tadi juga disampaikan oleh Ustadz Irfan kalau tidak bisa berkata yang baik lebih baik diam. Jazakallah Ustadz Irfan, sekali lagi mudah-mudahan Ustadz Irfan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.